لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد. والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر وفتح علينا قدوة في العالمين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Hamdani, yang saya hormati Bapak Ustadz Saifuddin, yang saya hormati Ketua RT Bapak Amsar dan seluruh jamaah semuanya, sesepuh, orang tua saya semuanya. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas bentuk nikmat, rahmat, hidayah serta inayahnya, sehingga kita dapat dikumpulkan di tempat yang mulia, sehingga kita dapat berkumpul dengan silaturahmi, bermuajahah, bermuasyafah di tempat ini tanpa ada aral suatu apapun. Sholawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau menjadi suri toladan bagi kita semuanya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha yaumil akhir wa dzakarahu katsiran. Sungguh ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu suri teladan dengan kulumatin ilangur, contoh bagi kita dari zaman jahiliyah sampai dengan zaman ilmiah, yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengharap ridhonya Allah dan mengingat Allah begitu banyaknya. Oleh sebab itu di pertemuan ini ada kalanya kalau saya memperkenalkan diri. Nama saya sebetulnya Muhammad Maksum. Saya diberikan nama oleh Syekhona Amin bin Muhsin bin Ali Al-Hidwan dengan ayah saya Syekh Ahmad yang pernah langsung sama Mbah Makli waktu Comol. Alhamdulillah, dengan lantaran Pak Faik, saya di sini bukan Ustadz. Mohon maaf nih Pak Ustadz, saya bukan Ustadz. Jadi niat saya di sini silaturahmi. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man ahaba ayyub saqalahu fil rizqi wa yusa alaihi fi samari. Barang siapa menginginkan diluaskan daripada rezekinya, dipanjangkan daripada umurnya, maka sambung silaturahmi. Itu yang harus kita harapkan. Karena begitu banyak harapan yang kita inginkan, maka yang paling mulia adalah silaturahmi, akan mendapatkan kemuliaan baik dunia dan akhirat. Alhamdulillah, saya bisa bertemu dengan guru-guru kita semuanya, Ustaz Saifuddin, Ustaz Hamdani, Pak RT, yang saya jauh di Kalideres, Jakarta Barat, bisa disampaikan dengan silaturahmi oleh Pak Faik, bisa bertemu dengan bapak-bapak semuanya. Namun yang terpenting daripada itu, saya bisa nanti apabila bisa mampir jauh-jauh dari Kalideres, izinkanlah saya bisa mampir ke tempat ini. Pak Ustadz, izin. Saya sholat maghrib saya di musola Al-Watoniyah. Tahu-tahu saya pikir tadi silaturahminya di sana, ternyata ini namanya musola Al-Syahadah, terangkan dalam kitab Qiyamah Al-Syahadah. Qiyamah Al-Syahadah
yang dikarang oleh Imam Ghazali. Itu kitab yang ke-45. Kitab yang ke-45, Imam Ghazali menuliskan syahadah, kiamat asy-syahadah, di mana di situ menerangkan kemuliaan, kebahagiaan manusia dari dunia menuju akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang jadi jamaah di musola ini, yang memakmurkan musola ini, nanti akan diteruskan oleh Allah menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah tadi saya dengar sama Pak Faid, di sini ada majelis ilmu, itu penting kok. Maka kata baginda, man salaka tariqan yatamasrufi alman sahalallahu tariqan ila jannah. Barang siapa dia melakukan perjalanan menuntut ilmu, niscaya Allah terangkan, Allah tunjukkan itu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup berilmu saja. Maka dalam kitab itu diterangkan kebahagiaan manusia sampai dengan akhirat itu menjadi 4 bagian dalam kitab. Bagian pertama mengenal diri. Bagian kedua mengenal Allah. Bagian yang ketiga mengenal hakikatnya Allah. Yang keempat bagian dalam kitab itu disebutkan mengenal hakikat akhirat. Maka dengan keempat bagian itu, kalau kita kaji di dalamnya, akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sambung silaturahmi ini, mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi manfaat. Manfaat bukan hanya di dunia saja, tapi manfaat sampai akhirat. Kata baginda, dalam dunia ini ada keperluan apa saja. Kalau kata Pak Edi mah itu harus serawung. Kalau bahasa sini apa serawungnya? Harus pertemuan lah gitu ya, pertemuan. Kalau orang Jawa namanya serawung. Harus ada pertemuan, ada ketemu. Ya, karena tatap muka ketemu dengan silaturahmi akan mendapatkan persaudaraannya. Masya Allah, pentingnya bersilaturahmi. Sebagaimana di kitab disebutkan itu. Nah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, begitu pentingnya namanya silaturahmi. Saya yang jauh aja di Kalideres, sempat-sempatnya hujan-hujan saya sempetin ke sini. Kenapa? Karena kita semuanya pengen mendapatkan keberkahan daripada silaturahmi. Baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam kitabnya yang dikarang oleh Imam Ghazali, di situ diterangkan, barang siapa pengen dimuliakan urusan dunia hingga akhirat, maka dia harus bisa 3 hal. Yang pertama, manafasa an mu'minin kurbatan min kurbati dunya, nafasallahu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah. Luar biasa tadi mendengarkan Pak Edi, memfasilitasi seluruh warga, memberikan kesehatan dan sebagainya tadi disampaikan. Nanti akan diurus Pak Edi. Itu adalah menolong sesama muslim. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, menolong sesama muslim urusan di dunia, niscaya Allah akan tolong dia di akhirat. Itu. Nah, kalau kita punya tetangga, saudara tetangga kita, keluarga kita yang membutuhkan, maka kita tolong, maka insya Allah Allah akan tolong urusan akhirat. Akhirat itu Pak, kalau kita tahu, itu ceritanya masyhur, yang panasnya bagaikan matahari di atas ubur-ubur. Begitu panasnya, panas dari bawah melekat, panas dari atas menyengat. Sehingga begitu panasnya
manusia tidak bisa ngapa-ngapain, dikumpulkan di padang mahsyar begitu panas. Yang bisa menolong apa? Dia tidak menolong sesama muslim di dunia. Allah akan tolong urusan-urusan dunia ketika sesama muslim saling bantu membantu, ketika sesama muslim saling tolong menolong, ketika sesama muslim bahu membahu dalam kerja bakti misalnya, dalam suatu apapun misalnya dan sebagainya, maka Allah niscaya akan tolong urusan akhir. Yang kedua, man hayata sanata min sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salakan tariqan hayata fil yaumil qiyamah ilajan. Barang siapa yang mau menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya dia akan diberikan pertolongan di akhirat sampai masuk ke surga Allah. Sunnahnya baginda Nabi Muhammad itu mudah menjalankan perintah-perintahnya Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah. Beres kan? Betul gak Pak? Ini saya bingung ya. Bapak ini diam semua manggut-manggut, tahu atau saya yang bingung ini? Salatullah salamullah ala sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan pertolongan kita kelak di akhirat. Bahkan sampai ditunjukkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sunnah baginda Nabi Muhammad di antaranya memerintahkan kita sholat. Ingat, kita semua bapak-bapak ini bukan hanya Pak RT saja, bukan hanya ustaz saja, karena kita ini semuanya pemimpin. Kullukum ra'iu wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Itu Pak. Jadi urusan sholat ini tetangga kita, misalnya anak kita, saudara kita menjadi kewajiban sholat itu, maka sampaikan. Nah, Mbak, Yu, Tante, Om, sholat berjamaah, ramaikan masjid. Sayang di masjid ada takutnya bersihin, gedenya masjid segini besar, cuma ada satu sab, dua sab. Sayang, rugi. Kasihan yang mewakafkan. Orang yang mewakafkan itu sudah begitu ikhlasnya, begitu, wes pokoknya bahasanya mah monggo lah diatur untuk masyarakat itu banyak ya. Inilah kita hidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Sampaikan kepada tetangga kita, sampaikan kepada keluarga kita pada sholat. Ayo pada sholat. Jangan nunggu di sholati. Orang mati itu tidak menunggu waktu, tidak menunggu umur, tidak menunggu kapan. Kalau udah waktunya Allah panggil, maka Allah akan kirim malaikat untuk mencabut nyawa. Jangan sampai telat, itu namanya sholat. Monggo, silakan. Mari kita ajak diri kita, ajak keluarga kita untuk sholat berjamaah. Karena pentingnya sholat. Enggak usah banyak-banyak katanya. Dalam kitab itu disebutkan, yang penting kita tahu urusan akhir, urusan dunia, hingga akhir beres. Ngikutin aja kewajiban-kewajiban kita, sholat. Kalau kita makan aja jadi wajib, betul nggak Pak? Makan itu wajib. Kalau kita nggak makan, apa artinya? Tapi sholat itu hubungan kepada Allah, itu hubungan yang menjadikan kewajiban kita.
Maka kita harus syukuri bagi kita yang masih takwa kepada Allah. Kuatkan iman kita. Jangan sampai lepas kalimat la ilaha illallah pada diri kita. Rugi kita. Maka hidupkan masjid, hidupkan musola. Siapa yang bisa menghidupkan? Kita semua. Kita semua. Kemudian yang ketiga, perbanyak sholawat. Sholawat mudah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad boleh, atau sholawat karya yang panjang dikit, atau sholawat apalah banyak tuh yang sholawat tuh. Sekarang yang lagi ngetren itu sholawat yang dunia Al-Fatih. Kita kan lagi ngetren tuh sholawat yang bisa menggetarkan, bisa memenangkan sepak bola dunia ini. Itu Al-Fatih. Monggo digawangkan. Sholawat itu kan penting. Maka kata guru saya, Syekh Musim mengatakan, amalan salah kakean. Katanya amalan nggak usah banyak-banyak. Kamu sholat cukup, ngaji udah ada. Yang penting kamu banyakin sholawat setiap langkah beres. Kata guru saya begitu. Masya Allah. Jadi amalan yang paling indah adalah sholawat yang nanti kelak akan menolong kita di akhirat. Jadi 3 perkara yang akan menolong di akhirat, yaitu sesama muslim saling tolong menolong. Yang kedua, hidupkan sunnah baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, banyakin sholawat. Itu urusan dunia, Pak. Urusan dunia. Jadi bagian yang disebutkan di dalam kitab itu disebutkan urusan dunia, mengenal diri, mengenal Allah. Hakikatnya kepada Allah bagaimana? Kita harus kenali bagaimana sanggup bekal kita untuk mempersiapkan kematian. Ingat, mati itu tidak mengukur usia, tidak mengukur waktu. Kalau udah wayai, kalau udah waktunya, Allah cabut, tidak menghitung bayi mati, orang tua mati, masih sehat tahu-tahu mati, ya kan? Yang sakit malah nggak mati. Nah, itu harus dipersiapkan. Apa katanya baginda? Man mata ibnu Adam an qata amaluhu illa min salasati. Apabila mati ini anak keturunan Adam, maka terputuslah amalan yang saya tadi sampaikan awal. Terputuslah semua amalan. Illa min salasatin, kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah dari kota amal. Setiap ada duit masukin. Oh maksud saya nggak punya duit, bisa nggak aku sedekah? Bisa. Bagaimana? Berbicara dengan pembicaraan yang baik. Cukup. Memberikan informasi kepada masyarakat yang baik, cukup. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut falyu'tijahu falyukarimu tufahu. Apabila kita yakin kepada Allah dan hari akhir, maka berbicara dengan perkataan yang baik. Apabila kita tidak bisa berbicara dengan baik, aw liyasmut, mendingan kita diam. Itu hadis baginda Nabi menyampaikan falyuti jarahu, pergauli, anjang sana anjang sini kalau bahasa orang bilang. Temui tetanggamu, guyub rukun dengan tanggamu. Falyukari mutufahu, muliakan tetamu. Kita datang ke rumah Pak RT, Pak RT menyediakan air minum saja, dimuliakan tetangga. Begitu juga Pak RT datang ke warga, menyiapkan air minum, hanya air minum saja, maka Allah akan muliakan. Mudah. Sebetulnya amalan-amalan Nabi itu mudah, tapi saking mudahnya manusia menyepelekan. Ini mohon maaf untuk Piala Dunia seberapa? Jam berapa? Jam 10. Wah ini kira-kira kalau saya sampai jam 11 kan nanti putus ini kan?
Baiklah kalau begitu saya tidak bisa berpanjang kalam. Yang pada intinya dalam kitab tersebut itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang bagian mengenal kepada diri kita, yang kedua mengenal Allah, mengenal hakikatnya Allah dan hakikat akhirat, yang isinya diantaranya silaturahmi, yang dimana isinya di situ mengenal kepada urusan kematian. Nah, akhiratnya ketika tadi saya sampaikan bahwa kita apabila kita mau pengen diselamatkan daripada akhirat, ada 3 bagian tersebut. Bisa dipahami Pak? Insya Allah ya, saya amalkan, mudah-mudahan ini jadi permasalahan dari diri kita. Kalau kita, kata guru saya begini, ketika kamu belajar kitab, terus kamu ada masalah dalam kitab, kemudian bikin halaqah dengan kobong lurah. Kalau dulu waktu kita ngaji di pondok itu kobong lurah kobong. Jadi kalau lurah kobong gimana? Permasalahan kiai tadi menyampaikan begini, dikaji-kaji dulu waktu kita mondok, waktu masih umur bocah-bocah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau bapak-bapak berkenan mau mampir ke tempat kami, monggo. Kami tinggal di komplek Program Jaya Kalibres. Di sana kami ada majelis taklim Nailul Jannah Kekeluargaan. Kebetulan pemimpinnya saya, dan di dalamnya ada 73 anak yatim. Ya, yang insya Allah dengan rumah kecil kami, mereka kita bantu, kita sama-sama bantu untuk para jamaah. Ya, itu saja, ada lebih kurangnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena niat kami di sini cuma silaturahmi. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita menjadi umur yang manfaat. Umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit diangkat segala bentuk penyakitnya, jadi dijadikan kekuatan untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam walahul mu'afiq wal hadi ila sabil rusad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.